Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min sulalatin min tin wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Tanpa sehat, saya yakin panjenengan tidak bisa melaksanakan ibadah maksimal, apalagi bisa datang menunaikan ibadah berjamaah. Artinya sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau sakit mau diberi makan apapun jadi tidak nikmat. Nggih nama badan. Nggih. Misal panjenengan puasa, tahu-tahu sariawan dikasih ibu dihidangkan makanan paling enak. Ngapa kira-kira? Rendang, nama ikan baleroso, ikan bakar madu, enak nih. Kalau saya sehat, tapi kalau sariawan sedikit aja, aduh, perih, jadi nggak enak. Makanya perlu kita syukuri pemberian nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kata Allah, maka niscaya tidak akan mampu untuk menghitung jumlahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita dicatat layak menjadi bagian umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baru hari kedua Ramadan ya. Niki pun berkurang. Saya ketika berbicara di depan panjenengan semua di Masjid At-Taqwa Kompi ini mengingat seperti pulang kampung. Seperti pulang kampung, tapi bentuk rumahnya sudah megah. 20 tahun yang lalu, maka 25 tahun yang lalu. Saya tuh marbot Masjid At-Taqwa 24 tahun yang lalu. Dulu bangunnya tidak semegah ini. Tapi ada satu hal yang sangat menarik adalah ketika ternyata takmir masih juga lupa dengan nama lengkap saya. Nama lengkap kula niku Dodi Herfian Saputra, Pak. Memang karena kepanjangan suka disingkat Dodi Saputra. Tapi ketika saya meningkat menjadi Dodi Saputra ternyata jadi masalah, Pak. Teman-teman sekarang di kalangan ustadz itu suka menyingkat nama. Ustadz Abdul Somad jadi ada Uwah, apalagi kalau di tempat teman saya itu ada teman saya Ustadz namanya Ustadz Abdul Qadir Soleh, disingkat jadi Ustadz Aqso. Yang repot ketika saya dipanggil dengan nama yang singkat Ustadz Dodi Saputra, disingkat Ustadz Dosa, kan repot Pak. Makanya nama saya itu sekarang kadang-kadang ditambah jadi tengahnya Dodi H Saputra. Itu pun kadang-kadang masih keliru. Kadang-kadang ketika saya pakai nama Dodi H Saputra, H titik Saputra, itu kadang-kadang MC juga kita panggil Ustadz Dodi Haji Saputra. Masya Allah, alhamdulillah, nggih, cuma sekedar nama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di hari kedua Ramadan ini kita bertafakur dengan surat yang paling populer ketika bulan suci Ramadan, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menganugerahkan rasa bahagia kepada siapapun hamba Allah yang memiliki rasa iman di hatinya. Mau imannya sebesar gunung, bahkan kecil
sekecil kuku sekalipun, ketika datang bulan suci Ramadan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah hadirkan rasa bahagia. Bapak Ibu, coba saya tanya Bapak Ibu, ketika sekarang berada di bulan Ramadan, bahagia apa mboten? Bahagia. Kalau mboten bahagia, dipertanyakan keimanannya. Jadi Allah hadirkan rasa bahagia itu di awal-awal bulan suci Ramadan. Allah bagi rata, mau imannya kecil, mau imannya besar, Allah bagi rata kebahagiaan akan datangnya bulan suci Ramadan. Kebahagiaan itu tapi hanya Allah bagi hanya sekitar 5-7 hari di awal Ramadan saja. Jadi nggak usah heran kalau Bapak Ibu saksikan di masjid-masjid manapun, 5 hari pertama atau 1 minggu pertama masjid penuh. Karena Allah hadirkan rasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan saking bahagianya, kalau masyarakat kita biasanya menjelang Ramadan padusan. Wonten teng mriki nggih, biasanya padusan. Kalau tidak padusan ya berbelanja, persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu karena ada rasa bahagia. Tapi sayangnya rasa bahagia akan hadirnya bulan suci Ramadan itu hanya di awal bulan suci Ramadan saja. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang beruntung saja yang kemudian mampu mempertahankan kebahagiaan itu hingga akhir bulan suci Ramadan. Bahkan jika seseorang ataupun panjenengan mampu menjaga kebahagiaan itu, ketika Ramadan akan berakhir, ada rasa sedih yang luar biasa. Panjenengan biasanya Bapak Ibu kalau 10 hari terakhir sedih napa bahagia? Enggak ada yang berani jawab. Bahagia yang biasanya jamaahnya di Masjid At-Taqwa 10 hari terakhir pindah di Beringharjo. Seminggu terakhir pindah kalau tidak dalam perjalanan mudik. Gimana betul? Padahal para sahabat ketika menjumpai bulan suci Ramadan itu akan berakhir, ada rasa sedih yang sangat luar biasa. Karena apa? Bulan yang dinanti-nanti, kita sudah dihadirkan oleh Allah berada di bulan yang sangat dinanti-nanti. Bahkan kita sudah mempersiapkannya sejak dari bulan Rajab, Sya'ban, sampailah kita tiba pada bulan suci Ramadan. Akan ada rasa haru. Bahkan ketika menjelang hilal Idul Fitri muncul, biasanya bagi orang-orang yang mampu mempertahankan kebahagiaan yang Allah hadirkan akan kecintaan terhadap Ramadan tadi, akan ada rasa haru. Tanpa sadar kadang-kadang meneteskan mata, Masya Allah, Ramadan sudah akan meninggalkan kita kembali. Ini, maka dari itu, ini baru awal, baru Ramadan kedua. Maka dari itu patutlah kita menjaga kebahagiaan yang Allah hadirkan ini. Kalau bisa dipertahankan tidak hanya 1 minggu di awal Ramadan saja, tapi kita berupaya sungguh-sungguh untuk mempertahankannya sampai akhir Ramadan. Maka dari itu, untuk menjaga itu semua perlu Bapak Ibu jaga 5 kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah seperti malam hari ini, menjaga kebiasaan mengikuti kajian. Yang namanya ilmu itu tidak pernah pandang usia. Mentang-mentang sudah sepuh, walaupun sepuh nggak perlu belajar lagi, pun khatam. Nggak seperti itu. Artinya apa? Kita berada di bulan Ramadan, kita harus tahu ilmunya. Kita tidak hanya sekedar tahu, oh bulan puasa berarti sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi kalau kita tahu ilmunya, ternyata puasa itu tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, lebih dari itu. Ibarat kata saya contohkan ini air. Kalau Bapak Ibu saya lihatkan seperti ini, tahu nggak ini apa? Tahu nggak ini air? Pasti kita tahu ini air. Artinya kalau dilihatkan segelas air, kita tahu bahwa ini adalah air. Tetapi kalau kita kaji lagi, air itu ternyata ada air danau, ada air laut, ada air sungai, ada air hujan. Dari yang tadinya tahu air berubah jadi pengetahuan tentang air. Dari pengetahuan tentang air, ketika dikaji lagi lebih detail, pakai alat-alat mikroskop dan sebagainya, oh ternyata di dalam air itu ada molekul-molekulnya. Ternyata air itu kalau misalkan ada ilmu-ilmu tertentu yang kemudian mengkaji dalamannya air seperti apa, dari tahu pengetahuan kemudian timbullah ilmu pengetahuan.
Seperti itu juga ketika kita memahami puasa. Oh, puasa itu ketika kita awal tahunnya hanya menahan lapar dan haus. Tetapi ketika kita kaji, ternyata tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan lisan dan sebagainya. Jadi yang namanya mengikuti kajian itulah adalah bagian dari memperkaya untuk pengetahuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran. Maka jaga kebiasaan qiraatil Quran. Kalau qiraatil Quran artinya membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa meningkat menjadi tilawatil Quran. Apa itu? Membaca dan memahami artinya, memahami apa yang dikehendaki Al-Quran untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran ketika diturunkan kepada manusia yang menerima Al-Quran, menerima wahyu, maka ia menjadi manusia paling mulia. Siapakah itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat yang menyampaikan wahyu itu pun menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat-malaikat lainnya, ialah malaikat Jibril. Bahkan waktu diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia. Di malam Ramadan kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang menerima wahyu menjadi manusia mulia, yang menyampaikan wahyu menjadi malaikat mulia. Waktu diturunkannya Al-Quran pun menjadi malam ataupun waktu yang mulia. Bagaimana kemudian dengan kita? Makanya Rasulullah mengatakan, bagi yang mau membaca Al-Quran, apalagi tilawatil Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Ketika kita berpedoman pada Al-Quran, maka insya Allah kita pun akan menjadi manusia-manusia terbaik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga, hifdzul lisan, kebiasaan menjaga lisan. Kalau biasa sebelum Ramadan ceplos-ceplos nih Pak, di Ramadan diusahakan direm. Napa malih ibu-ibu, ibu suaranya mana ibu? Dalam. Ibu biasanya kalau beli sayur, ada tukang sayur, senangannya menggerombol atau sendiri-sendiri? Bergerombol. Bapak yang bilang Bu, bergerombol. Kalau bergerombol mungkin nggak ibu-ibu beli sayur cuma diam, milih-milih? Boten, mesti ngobrol nggih. Kadang-kadang bakul sayurnya juga dirasain, niki pripun bakul sayur, kentang kok sak upil-upil. Padahal kentang gede sakmono diomongi sak upil-upil. Untuk di bulan Ramadan, kebiasaan ghibah, membicarakan tetangga. Biasanya kalau namanya ibu-ibu sekalinya ketemu di bakul sayur, oh itu semua muncul, Pak RT, Pak RW muncul semua, Bu RT, Bu RW salah pakai baju warnanya apapun bisa muncul semua nih. Gimana Bu? Ngaku ibu. Artinya apa? Ramadan, mari kita jaga lisan kita. Yang keempat adalah menjaga kesehatan. Sekali lagi, seperti di awal saya katakan, sehat itu nikmat yang luar biasa. Kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas ibadah secara maksimal kalau kita tidak mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir, tentunya di bulan suci Ramadan kita perlu membiasakan kebiasaan memberi makan atau bersedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh para sahabat ketika berada di bulan suci Ramadan adalah manusia paling dermawan. Maka dari itu di bulan Ramadan jangan pernah pelit untuk memberi makan, karena memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kultum malam hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan khususnya panjenengan semuanya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mampu menjaga rasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan hingga akhir Ramadan akan berakhir di 30 hari yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka istiqamah wa maghfiratan wa tub alaina taubatan nasuha. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.